Puji-pujian kita yang begitu indah di pagi hari ini. Saatnya saudara-saudaraku semuanya, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Hanya Yesus tujuan hidup kami, dan bersama dengan Yesus Tuhan kami, hati kami selalu tenang, selalu teduh, dan kami selalu penuh harap bahwa semua perjalanan kehidupan kami, keadaan kami semua akan baik-baik saja bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, Sang Penolong kami, semua orang-orang percayamu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tidak lupa kami Tuhan di pagi hari yang sejuk ini mendoakan perjalanan anak kami Yeni yang akan berangkat ke Sulawesi untuk menjalankan tugasnya, meniti karirnya yang baru di sana. Terima kasih Bapa dalam sorga, Tuhan berkati dalam perjalanan yang akan berangkat melalui Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dalam perjalanan, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan hikmat dari Tuhan untuk anak kami Yeni menjalankan tugasnya di Sulawesi. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami percayakan dia ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan Engkaulah yang terus memberkati anak kami Yeni. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, menyejukkan hati kami semua, dan membimbing hati dan pikiran kami semua, supaya kami selalu tenang menjalani kehidupan kami dengan bersandar pada kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Baiklah. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat diberkati oleh Tuhan dengan firman yang terus memperkaya akan hati kita semua dari kitab Efesus pasal 1, terus menyirami hati kita dan memberikan kita wawasan berpikir yang lebih luas lagi tentang masa depan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, di Efesus pasal 1 kembali lagi kita akan membaca. Kita masih akan banyak memikirkan tentang ayat 3, yaitu mengenai berkat-berkat rohani di dalam sorga. Karena inilah berkat yang kekal, yang tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan apapun yang dikumpulkan, yang diperoleh secara kasat mata, yang diusahakan oleh semua manusia. Berkat-berkat rohani di dalam sorga ini kita peroleh hanya karena Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada kita dan mengaruniakan kepada kita semuanya, dan kita dapat menikmatinya kapan saja dan di mana saja untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita memerlukan motivasi yang besar, dorongan yang kuat dalam menjalani, menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara dan saya perlu diyakinkan secara pasti oleh firman Tuhan. Amin. Bahwa pemeliharaan kasih Tuhan itu sempurna bagi kita semua. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita akan lihat lagi betapa luasnya ya jangkauan daripada rahasia Allah, ya, berkat rohani. Sekali lagi, rahasia Kristus Yesus Tuhan kita berupa berkat-berkat rohani yang melimpah, berkat yang kekal, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa digerus oleh perubahan zaman, tetapi yang terus akan
memberikan kepada kita keyakinan yang baru untuk melihat bahwa di dalam kasih karunia inilah hidup kita terus disempurnakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita baca sekali lagi ayatnya yang ketiga, Efesus pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ada dua program Allah. Yang pertama adalah programnya untuk memberkati bangsa Israel untuk kerajaan sorga di bumi ini. Yang kedua adalah program sorgawi, program Allah untuk bangsa-bangsa lain, untuk memberkati kita semua dengan berkat-berkat sorgawi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita lihat bahwa ketika Tuhan menjanjikan berkat-berkat kerajaan sorga di bumi kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu semua belum dalam keadaan di mana Tuhan Yesus telah menebus segala dosa. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, belum dapat dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah menjanjikan berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kerajaan sorga di bumi kepada bangsa Israel, semuanya itu terjadi masih dalam posisi di mana belum ada penebusan yang sempurna terhadap dosa-dosa umat manusia. Ya, tetapi ketika Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, disitulah Tuhan Allah, disitulah Yesus Kristus mencurahkan segala berkat rohani kepada kita bangsa-bangsa lain. Atau lebih tepatnya adalah kepada semua orang tanpa perbedaan. Dan Rasul Pauluslah yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan berita yang baru tentang segala rahasia Kristus Yesus, Tuhan kita, bagaimana mengenal Dia. Bukan lagi mengenal secara jasmani, bukan secara fisik, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ketika Yesus ada di bumi ini, ketika Yesus lahir ke dunia ini. Mereka mengenal Yesus secara fisik, secara jasmani. Karena orang-orang Israel itu, saudaraku, akan menerima segala berkat-berkat jasmani, ya, berkat-berkat duniawi, ya, tanah warisan yang berlimpah susu dan madu. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bukan kepada saudara dan saya. Jangan kita salah berharap hidup di dunia ini, karena itu bisa membuat kita menjadi sangat kecewa kalau kita menaruh pengharapan kepada dunia ini, sementara Tuhan Allah saat ini bukan mengaruniakan segala berkat-berkat duniawi melalui bangsa Israel. Karena penolakan bangsa Israel terhadap berkat-berkat duniawi, berkat-berkat di bumi dengan menyalibkan Yesus sebagai Raja, maka terjadilah Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Untuk sementara waktu, bangsa pilihan itu ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus mengalihkan sekarang ini kepada kita, ya, berkat-berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus Yesus, dengan penebusan yang sempurna, pengampunan yang sempurna atas segala dosa manusia. Disitulah Tuhan Allah mengaruniakan segala berkat rohani, dan kita sudah memilikinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, benarlah
judul perikop di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya, di Efesus pasal 1 ini disebutkan di situ kekayaan orang-orang yang terpilih. Amin. Kekayaan kita. Kita harus membicarakan kekayaan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan membicarakan kekayaan orang lain. Mari kita menikmati hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Mari kita menikmati rahasia yang Tuhan bukakan kepada kita dengan terus belajar. Bapak Ibu Saudara, terus belajar dan tanpa hentinya. Karena orang yang mampu belajar, itulah saat ini yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Orang yang tidak mampu belajar saat ini, saudaraku, adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk menikmati berkat-berkatnya di dalam Kristus. Amin. Jadi ketika saudara diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, motivasi saudara datang kepada pengetahuan akan kebenaran begitu besar, begitu berhasrat, begitu tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan saudara untuk memahami firman Tuhan yang sangat kuat, firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, maka ingatlah saudara sedang diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat-berkat rohani, dan itulah yang membuat saudara dan saya terus mengalami kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pengetahuan pikiran manusia. Itulah yang menyertai dan itulah yang memberkati, itulah yang kita rasakan setiap hari. Saudara dan saya mengenali panggilan kita, panggilan sorgawi namanya. Saudaraku, dunia tidak akan dapat melihat itu. Dunia tidak mengerti hal itu. Ya, dunia ini sedang dibutakan oleh ilah zaman, ya, oleh penguasa roh-roh di udara. Dunia sedang dibutakan untuk mengejar, ya, hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara yang tidak mempunyai kekuatan untuk berada di dalam ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi saudara-saudara dan saya, ya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah hidup yang paling indah, yang paling layak untuk dijalani manusia. Sementara diberikan kesempatan bagi kita di dunia ini, saudaraku, mari kita terus belajar untuk mengenali akan rahasia Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kita belajar, saudaraku, dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai Rasul kita bangsa lain, karena dialah bejana yang dipakai oleh Tuhan untuk membukakan rahasia-rahasia kebenarannya, menjadi jalan kehidupan yang paling mulia, yang terindah bagi kita semua. Saudaraku, mari kita lihat di dalam bagian yang selanjutnya dulu. Mari kita lihat, saudaraku, mari kita bersama-sama melihat penegasan yang paling gamblang tentang posisi kita sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa bukan Yahudi. Dan kita akan lihat, kita akan memahami dengan baik bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami bahwa program Allah saat ini murni adalah memberkati semua orang berdasarkan kasih karunia-Nya dan bukan berdasarkan program-program Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku, mari kita lihat di Efesus pasal 2, penegasan tentang posisi kita, ya, untuk bisa kita mengerti dengan baik mengapa kita sekarang memiliki segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita lihat di Efesus pasal 2, saudaraku, ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11. Kita akan sangat diberkati oleh Tuhan dengan bagian ini. Saya akan membaca untuk kita. Karena itu,
Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ini penting atau tidak kata-kata ini Bapak Ibu Saudara? Ungkapan bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging ini penting atau tidak Bapak Ibu Saudaraku? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Alkitab itu memang membedakan umat manusia, ras umat manusia di dunia ini dengan dua golongan, dua kelompok. Satu yang disebut dengan bangsa pilihan. Kita bukan bangsa pilihan Bapak Ibu Saudara. Bangsa pilihan itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah bangsa Israel. Ya. Dan saudara-saudaraku, yang kedua adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain. Atau dalam terjemahan Alkitab yang lama dikatakan bangsa-bangsa kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan saudaraku, sekarang karena berkat Tuhan itu dikaruniakan kepada kita bangsa-bangsa lain oleh sebab penolakan bangsa Israel, maka saudaraku, Rasul Paulus mengajar kita sekarang supaya tetap rendah hati, jangan menjadi sombong seperti orang-orang Israel itu. Karena itu dikatakan, diingatkan di situ, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Amin. Jadi kita disebut orang-orang yang tak bersunat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi berapa banyak orang saat ini, orang-orang beragama, ya Bapak Ibu Saudara, memaksakan sunat sebagai tanda bahwa mereka adalah kelompok tertentu yang merasa bahwa mereka adalah lebih benar daripada yang lain hanya karena bersunat secara lahiriah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang bukan bersunat, hanya orang-orang Israel yang disebut orang-orang bersunat, karena itu adalah bagian utama dari janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat yang saudara miliki dan saya miliki, yang kita miliki, berkat rohani di dalam sorga, kita miliki semuanya saat ini. Itu bukan karena pekerjaan tangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya mengapa sebelumnya dikatakan di ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Paulus memperingatkan di sini jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kalau saat ini manusia berpikir bahwa mereka benar di hadapan Tuhan karena pekerjaan sunat, karena melakukan hari Sabat, ya dan sebagainya, apa yang diperjuangkan, diusahakan oleh manusia, segala ritual-ritual, ya keagamaan yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang membuat manusia diselamatkan. Ya, tidak ada dari upaya kerja keras manusia untuk menaati perintah-perintah Tuhan yang membuat dia bisa diselamatkan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan sanggup manusia memperoleh keselamatan hidup yang kekal karena dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tidak mungkin menjadi lebih baik. Saudaraku, usaha manusia tidak akan menjadi lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Amin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, di mana dia berkorban, mati untuk kita, darahnya dicurahkan, itulah yang terbaik dan tidak ada yang melebihi dari situ. Amin. Oleh karena itulah saudara dan saya bersyukur sekali bahwa kita menerima
berkat dari Tuhan yang tidak kita usahakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita sedang berjuang untuk mempertaruhkan segala tenaga pikiran dan segala sumber daya yang kita miliki untuk memenuhi bagaimana kita sebagai orang yang bertanggung jawab dan bukan menjadi pengemis di tengah-tengah dunia ini, karena kita masih hidup di dalam daging ini, kita masih hidup di dalam tubuh ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja Tuhan Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak akan membiarkan kita sendirian dalam memperjuangkan apa yang kita perlukan, memenuhi apa yang kita butuhkan secara jasmani, secara duniawi. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini, tubuh yang fana ini, maka saudara-saudara dan saya harus berjuang keras bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita untuk hidup yang sementara ini. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, semangat kita bukan digerakkan oleh tujuan ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi tujuan kita digerakkan oleh karena kita mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah pengharapan yang paling mulia. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ya, dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh tangan manusia bukanlah jaminan bagi masa depan kita yang kekal. Amin. Tapi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang menjadi jaminan berkat kita, jaminan kemuliaan kita, jaminan dari segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersandar kepada kasih karunia-Nya. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya di ayat 12 itu dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Itulah saudara-saudaraku, posisi kita, keadaan kita sebagai bangsa-bangsa lain di hadapan Allah. Dahulu kita adalah orang-orang yang tidak memiliki Allah. Orang-orang yang tanpa Kristus, tidak ada hubungannya dengan program Allah. Hanya bangsa Israel yang mempunyai hubungan dengan kehendak dan juga dengan janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, sekarang di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Sangat dekat oleh darah Kristus. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, tanpa penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara dan saya bukan siapa-siapa. Saudara-saudara dan saya tidak mempunyai arti hidup di dunia ini. Sebelum Yesus Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, hanya bangsa Israel yang mempunyai kekayaan dan kebanggaan, yang mengenal Allah dan yang bisa hidup di dalam terang Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang oleh karena Yesus Kristus telah mempersembahkan tubuhnya menjadi korban tebusan bagi semua dosa umat manusia, maka sekarang saudaraku, melalui darah Kristus itulah setiap orang saat ini memperoleh segala berkat rohani di dalam surga, oleh karena darah Kristus telah menebus segala kesalahan kita, segala rintangan kita, segala pencobaan kita, segala pergumulan beban kita yang berat. Yesus sudah menebus semuanya itu di atas kayu salib, dan segala halangan itu telah dirobohkan. Tembok-tembok pemisah itu telah dirobohkan oleh kuasa salib Yesus Kristus. Dan saudara-saudara dan saya sekarang hidup di dalam kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan dari dosa, bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa.
kemerdekaan lepas dari dosa, kemerdekaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya benar-benar memiliki hal itu sekarang ini, dan kita dapat mengekspresikan sukacita kita dan kebahagiaan kita di dalam Kristus Yesus. Kita dimampukan, saudara-saudaraku, untuk merasakan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita yang dahulu jauh dari berkat-berkat itu, sekarang kita sudah sangat dekat, diperdekatkan oleh darah Kristus Yesus yang mengalir di dalam kehidupan kita melalui iman kita. Roh Kudus menerapkan, sekali lagi, Roh Kudus menerapkan kuasa penebusan itu di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita menjadi sangat berdaya guna dalam hidup ini. Saudaraku, hidup kita tidak sia-sia lagi. Amin. Itu sangat luar biasa, saudara. Oleh karena itulah, saudara dan saya, dikatakan, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Bukan oleh perjanjian, tetapi oleh karena darah Kristus. Di sanalah ada kasih karunia Allah, janji hidup yang kekal, rahasia sorgawi dibukakan, dibentangkan di hadapan kita semua, dijelaskan oleh setiap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita dapat mengetahui semuanya itu oleh karena kita membaca firman kebenaran, saudara-saudaraku, yang disebutkan di ayatnya di pasal 3, ayatnya yang ketiga, pasal 3 ayatnya yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, apabila kamu membacanya. Amin. Di ayat 4 dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia Kristus Yesus Tuhan kita tentang segala berkat yang dikaruniakan kepada kita. Kita harus terus belajar dan harus terus memahami bagaimana Tuhan membimbing hati dan pikiran kita. Karena kita saat ini, saudaraku, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka kepercayaan kita ini kepada firman Tuhanlah yang dilatih, yang diasah, dipertajam. Setiap hari, saudara-saudara dan saya harus mendapatkan pencerahan dari kebenaran firman Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita siap menghadapi segala ujian, segala pencobaan, segala tantangan, segala permasalahan dalam kehidupan kita ini. Kita memerlukan hikmat sorgawi, hikmat dari Tuhan Yesus, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri yang lemah, supaya kita tidak mencari dalih, tetapi kita terus mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah Tuhan memberkati pikiran dan hati saudara dan saya, sampai sedalam-dalamnya keyakinan kita ditanamkan oleh firman Allah ini, supaya saudara, hidup kita berbuah lebat dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Dan jangan pernah biarkan kendor semangat itu, saudaraku. Tetapi biarlah bernyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus dipermuliakan melalui ketaatan iman yang Tuhan sedang kerjakan, berproses mendewasakan kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat buat kita semua. Kita akan berjumpa kembali besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah perjuangan kami untuk kami bersama-sama memberikan diri kami dibimbing oleh Tuhan, membawa diri kami, membawa telinga kami yang terus terbuka, dengar-dengaran untuk diisi dengan hikmat surgawi, berkat rohani yang melimpah, menjadikan hidup kami semakin berarti dan menyadarkan kami bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan
sungguhlah sempurna dalam kehidupan kami, supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini, tetapi kami dikuasai oleh Roh Kudus, oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara kami. Semuanya yang rindu terus dilatih, diajar, dibina, dan ditingkatkan, didewasakan oleh firman kasih karunia-Mu, membukakan setiap rahasia-Mu yang begitu besar untuk membuat terang benderang pandangan kami. Kami tidak akan dibutakan oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, tetapi kami tetap setia, tetap stabil, tetap konsisten, dan tetap kami tenang menjalani hari-hari kehidupan kami, karena kami percaya kami telah memiliki segala sesuatu yang terbaik, dan kami tidak akan menjadi iri hati kepada dunia ini, tetapi kami tetap rendah hati seperti Kristus rendah hati. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap mempersembahkan hidup kami. Segala perkataan kami adalah perkataan kasih karunia yang berkuasa memberkati banyak orang. Itulah kerinduan kami, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Salam buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom.